Shalom teman-teman, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya pada malam hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Pada hari ini saya kembali akan baca firman Tuhan Yesus, Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 23. Mari kita dengarkan. Perikop Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan ia menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh menyerahkannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Setelah itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan bercahaya bersinar dalam ruangan itu. Maka itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata mereka itu padanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu mereka itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti mereka itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan mereka itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke Roma. Di situ terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sudah tiba keluar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba mereka itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan yang bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu. Segera masuk ke dalam rumah untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka pada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia mengatakan bahwa benar-benar demikian, kata mereka, itu malaikatnya. Tapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika ia membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntutnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal itu kepada Yakobus, yang saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat ke Yudea ke Kaisaria dan tinggal di situ. Perikop Herodes mati. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon atas persetujuan bersama-sama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pengawal istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari ditemukan Herodes mengenakan pakaian kerajaan lalu duduk atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rajanya bersorak membalasnya, "Inilah suara Allah dan bukan suara manusia." Ketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak beri hormat pada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Terima kasih Bapak. Permisi membaca firman dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa atas segala permasalahanku. Dalam nama Tuhan Yesus, supaya surga Tuhan Yesus juru selamat kami, tempatku mengadu cerita Tuhan. Berdoa. Haleluya.